bagaimana caranya kita perawat menghindari supaya pasien ini nggak merasa seperti tadi, marah, ditolak, kehilangan. Iya. Nah, jadi banyak cara. Yang pertama adalah menurunkan frekuensi kunjungan. Jadi pertama, jadi kita jarangin gitu ya? Iya. Contohnya gini, misalnya saya pacaran. Awalnya getol kan tiap malam minggu kan, malam minggu datang, malam minggu. Tapi nanti sekarang seminggu 2 kali, sekali 2 minggu. Kalau seminggu 2 kali makin getol. Makin getol. Tiap 2 minggu datang. Lama-lama sebulan. Akhirnya kan si cewek bilang, ini sebenarnya kayaknya nggak serius nih. Akhirnya Pak, oh tahu dia jauhin gitu kan. Nah sama gitu. Ya, jadi frekuensi dikurangi. Kemudian melibatkan orang lain. Jadi pada waktu sebelum kita misalnya oplosan, kita bawa teman yang menggantikan kita ini yang akan menggantikan, sehingga dia akan terbiasa. Ya. Dan kemudian adalah mengubah lokasi, lokasi interaksi. Ya. Maksudnya gimana? Contohnya gini, yang simpelnya aja. Saya pacaran misalnya, saya sering pacaran bawa pacar saya makan di warung bakmi A misalnya, terus di situ, terus pas putus, saya ke situ apa yang saya selalu ingat? Keinget memori kan? Iya. Lama-lama saya jadi benci kan? Oke. Jadi kalau misalnya kita ganti setiap kali kita ngobrol di tempat yang berbeda, maka itu akan membuat memori yang tidak baik bagi pasien. Ya. Oke. Dan dikatakan bahwa menyampaikan terminasi itu pada awal pertemuan dan pada interaksi lain. Jadi pada waktu kita ketemu, bilang sama pasien, Pak, saya 2 minggu merawat Bapak. Itu di fase orientasi berarti ya? Di awal waktu kita ketemu, dia udah terpapar bahwa perawat ini hanya merawat saya selama 2 minggu. Besoknya ketemu lagi, Pak, 13 hari lagi saya. Jadi kita udah persiapkan dia gitu. Jadi dia nggak akan merasa kehilangan. Ya, jadi kita harus sampaikan. Jangan sampai dia nanti merasa kehilangan. Ya. Nah, apa yang kita lakukan di fase terminasi adalah kita mengevaluasi. Apa evaluasi? Secara subjektif, bagaimana perasaannya dia, kemudian kita evaluasi juga kemampuan dia, apa yang sudah dia pelajari, kemudian juga kita menetapkan rencana tindak lanjut, apa yang harus dilakukan selama kita nggak bersama dengan dia, ya terkait dengan apa yang kita ajarkan, apa kemampuan yang kita ajarkan, pola perilaku yang dipelajari ya. Betul. Dan berikutnya adalah kontrak yang akan datang, kapan kita ketemu lagi. Terus ngapain, apa yang kita akan bahas, dan berapa lama, itu juga harus jelas. Ya, ingat bahwa concrete thinking, ya pasien tuh mau jujur. Ya, bagaimana kita membangun kepercayaan dengan pasien? Satunya dengan kejujuran. Tepati janji. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengakhiri, atau kriteria apa sih yang bisa kita pakai untuk mengakhiri satu hubungan terapeutik? Yang pasti kalau misalnya semua masalah pasien teratasi, atau misalnya terjadi kebuntuan, saya nanya nih terus sama pasiennya diem aja, nggak mungkin kan kita tongkrongin 24 jam. Kan kita udah punya waktunya. Oke Pak, 5 menit saya akan tunggu. Ya, begitu dia nggak ada, udah lewat waktunya, udah selesai waktunya, Pak, sepertinya Bapak belum mau ngomong sama saya. Jadi itu salah satu indikasi untuk melakukan terminasi. Tapi setelah di fase terminasi kita buat kontrak lagi kan. Oke, nanti 1 jam lagi saya akan datang, kita akan ngobrol lagi 5 menit. Nah, jadi tetap kita membangun satu kepercayaan kepada pasien. Nah, ada banyak teknik-teknik komunikasi terapeutik. Tadi fase, sekarang teknik komunikasi terapeutik yang dipakai, yang bisa dipakai oleh perawat. Tapi ada juga teknik komunikasi yang tidak terapeutik. Contoh yang tadi saya katakan giving advice, memberikan saran. Padahal masih fase pengkajian. Atau ya, atau memang dia belum mau meminta itu. Jadi contohnya gini, saya makan kalau saya lapar. Saya nggak akan ngambil makan kalau saya nggak lapar. Pasien juga gitu. Dia akan minta informasi kalau memang itu nggak penting, nggak perlu buat kita.
buat dia. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung kasih pendidikan kesehatan tanpa apa, itu menjadi kebutuhannya dia. Makanya saya katakan kepada mahasiswa, apa dasarnya kamu memberikan Penkes ini? Ya, apakah memang dia memang nggak tahu? Ya, contohnya pasien hipertensi, apakah dia nggak pernah terpapar dengan apa itu hipertensi, makanan yang boleh dan tak boleh? Pasti sudah. Apakah itu lagi yang akan kita berikan pada waktu dia dirawat kembali? Enggak kan? Itu berdasarkan apa, analisa pengkajian kita. Ya. Teknik komunikasi terapeutik misalnya, contohnya using silence. Ada kalanya kita harus menggunakan telinga kita untuk mendengar. Tuhan ciptakan 2 telinga untuk mendengar, mulut 1 untuk berbicara, cuma 1. Porsinya lebih banyak kita mendengar. Ya, jadi lebih banyak kita. Ada juga teknik komunikasi terapeutik, misalnya restating. Restating itu berarti kita mengucapkan kembali. Oh, jadi Bapak yang Bapak maksudnya adalah yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian terhadap apa yang dia katakan. Ya. Jadi itu beberapa teknik komunikasi terapeutik. Ini banyak teknik komunikasi terapeutik, dan saya sih anjurkan kita sebagai perawat kita baca dan kita pahami. Kadang-kadang sering kita nggak lakukan, ya, sehingga komunikasi kita tidak terpetik kepada pasien. Ya. Kemudian cara kita memberikan umpan balik pun itu harus apa? Harus memang baik ya kepada pasien. Jangan sampai kita memberikan umpan balik tapi malah membuat si pasien juga tidak merasa lebih baik, ya. Tersudutkan malah. Ya. Jadi umpan balik yang tepat itu, yang berguna, harus bersifat memberikan informasi, bukan memberikan saran atau nasihat. Ya, jadi hanya memberikan informasi. Ya, kalau misalnya kita nasihat, sepertinya orang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gitu. Jadi udah salah, dicecer lagi. Ya dia nggak kenapa, rasa nyaman. Ya. Ini memberikan informasi. Nah, saat kita menjadi pendengar yang aktif, saya ambil satu mnemonik ya, Solar, ya, saya dapat di internet. Ya, waktu kita menjadi pendengar yang baik, kita harus duduk berhadapan dengan pasien. Kita harus natap matanya, ya, natap mata. Kenapa? Tatapan mata itu kita bisa lihat bagaimana si pasien atau lawan bicara kita memperhatikan kita. Kemudian observe an open posture. Jadi kita harus mengobservasi gerak tubuhnya dia. Ya, apakah dia terbuka nggak? Ya. Tapi kita juga harus menunjukkan keterbukaan kepada pasien. Jangan sampai waktu kita ngomong sama pasien, tangan kita disaku begini, atau saku celana, atau lipat begini. Ya. Walaupun nada kita, intonasi suara kita ramah, tapi kalau udah kayak begini, itu menunjukkan bahwa kita tidak terbuka. Kemudian lean forward towards the client. Ya, jadi sedikit kita membungkuk, mencondongkan badan kita kepada pasien. Ya, tapi sekarang kan lagi COVID, deket-deket. Kemudian establish eye contact. Jadi memang harus mata ketemu mata. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya saya ngomong sama Bung Sam, kemudian saya tanya, Bung Sam, yang ini buku itu mana ya? Itu menunjukkan bahwa apa? Tidak menghargai kan? Tapi kalau kita tatap matanya, itu menghargai. Kemudian relax, jangan sampai kita tegang. Ya, pasien itu tahu kalau itu tegang. Ya, jadi bagaimana cara relaxnya? Tarik nafas, ya. Kadang-kadang tangan juga bisa kita tempatkan di belakang. Ya, itu membuat kita bisa relax.